ila hadiniyah wa luknatin salihah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwani minal anbil mursalin wa lal syahadu wassalin wa malaikatul muqarrabin khususan sahan al-akbar Junaid al-Baghdadi wa khususan yang santri malam Syekh Abdul Halim wal bisra membaik bermuaj wajim wa duratum walim al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa akhtarada minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi wassifat wal asma wa azakuhum lazzatal mahabbati wa dhallahum haqiqatil asya'i minal ardi was sama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ma'asyiras salikin, kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak rohaniahku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. Insya Allah mudah-mudahan kita semua di senja hari ini mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Syarus Salikin, kitab Ihya Ulumuddin, di mana kita masih membahas tentang wilayah diri kita terkait dengan masalah nafsu. Ya. Nafsu yang dikehendaki di sini ialah jiwa, bukan nafsu dalam arti bahasa Indonesia nafsu. Nafsuin aja lu gitu semuanya, enggak, nah, buat gue nafsu, nah, enggak, bukan begitu. Makannya nafsu juga bukan begitu juga, ya. Bukan nafsu dalam bahasa Indonesia, nafsu dalam bahasa Arab yang artinya jiwa, kaitannya dengan psikologis, nah itulah, ya. Di sini kita akan membahas faslun fi bayani ma'rifatil uyubin nafsi, yakni pasal yang menjelaskan tentang mengetahui segala aib diri kita sendiri. Nah, kita disuruh muhasabah. Disuruh muhasabah. Muhasabah itu artinya introspeksi, menghitung diri kita, menghisab kita. Dengan introspeksi, menghitung, ya, menghisab diri kita itu lebih baik karena kita akan memahami tentang kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan diri kita. Ya. Jangan kalian jadi orang yang egois, orang yang angkuh, sombong. Egois, angkuh, sombong itu maunya menang sendiri. Karpe dewe istilahnya, ya. Kalau orang Betawi bilang semau gue, ini tuh loh. Ya. Kalau orang Sunda bilang apa? Kumaha aing. Ya, kumaha aing.
Aduh, saya kira bahasanya kasar banget ya. Ya, ya. Nah itu kalau orang Sunda ya, ya kumaha ya. Di sini dijelaskan bahwasanya pasal yang menjelaskan tentang segala aib nafsu itu kaitannya dengan diri kita dan mengenali tentang nafsu-nafsu yang mazmumah, yang tercela. Nah itulah. Idza aradallahu bi'abdi khairan, yakni apabila Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, niscaya akan diperlihatkannya bi'uyubin nafsah, yaitu artinya di sini boleh bi'uyubin nafsihi, yaitu loh. Yakni artinya di sini bahwasanya apabila Allah menghendaki kebaikan seorang hamba, itu Allah akan memperlihatkan, itu hadis ya, memperlihatkan segala macam kekurangan atau aib ya, nafsu atau dirinya orang itu sendiri. Itu kalau Allah menghendaki kebaikan untuk orang tersebut. Anak-anakku semuanya, mengenali diri dan kita berani untuk mengakui kekurangan diri, itu hal yang istimewa, itu hidayah loh. Mengakui kekurangan diri kita dari orang lain, wah itu istimewa. Ya, itu istimewa karena kebanyakan orang selalu ingin dianggap lebih dan istimewa. Jangankan kalian, Nabiullah Musa alaihissalam, kenapa dia disuruh belajar terhadap Khidir? Karena dia tidak mau melihat dirinya kurang. Nah, jadi muncul sombongnya saat ditanyalah sahabatnya karena terpesona dan kagum dengan sepak terjang, kecerdasan, strateginya Musa. Gitu. Terlebih telah menyelamatkan Bani Israel. Gitu. Ada yang nanya, ya Nabi Allah Musa, wahai Musa, adakah orang yang lebih hebat dari kamu ini? Nabi Musa langsung menyatakan tidak ada. Nah, saat itu Allah langsung berfirman kepada Musa, suruh belajar kepada hambaku yang soleh. Nah itulah. Jadi di sini jelas sekali. Penyakit yang paling berbahaya dalam diri kita itu adalah ego. Ego itu kalau di dalam Al-Quran disebutkan dengan istilah toghut. Dalam bahasa Arab, ego itu istilahnya ananiyah, keakuan. Tapi kalau di dalam istilah, nah Al-Quran itu yang makna toghut itu sebenarnya ego, keakuan diri, dimanakan iblis. Nah itu loh. Ego itu iblis. Orang yang egonya gede, nah itu loh, itu berarti iblisnya gede. Kalau egonya kecil, iblisnya kecil. Kalau kecil lagi, kecil lagi, pitil lagi gitu aja. Ya. Itu kalau iblis. Tapi sekecil-kecilnya iblis itu bisa memberangus keimanan seseorang, bisa memberangus, membakar hati dan jiwa seseorang, gitu. Apalagi iblisnya gede, gitu loh, besar, gitu loh. Anak-anakku semuanya, oleh karenanya kita harus benar-benar introspeksi, mawas diri, dan semeleh istilah orang Jawa tuh.
Jadi apa semelah itu? Ya qanaah, menerima apapun yang telah diberikan oleh Allah, kemudian introspeksi, memang kita adalah orang yang kurang, memang kita adalah orang yang tidak mampu, memang kita adalah orang yang banyak dosa, memang kita adalah orang yang tidak pantas menjadi penghuni surga, dan seterusnya dan seterusnya. Jangan sampai kalian kepedean. Banyak orang yang kepedean, sudah merasa banyak ibadah, nanti ahli surga, sudah merasa banyak menolong orang, akhirnya ahli surga. Tidak. Itu tidak menjamin loh. Ada orang yang ibadahnya itu dijelaskan sama dengan kalau diterangkan riwayat sih dia hidup 1000 tahun. Tapi dalam riwayat lain dijelaskan ibadahnya itu dilipatkan 1000 kali lipat sama dengan 1000 tahun sebenarnya. Orang ini pada saat meninggal dia langsung menuntut pada Allah, ya Allah mana janjimu? Katanya saya mau dimasukkan surga, saya sudah beramal sangat banyak sekali, bahkan ribuan kali lipat sesuai dengan janjimu. Allah menyatakan, surgaku tidak untuk orang yang beramal. Bukan karena amal kamu akan masuk ke dalam surga, tapi karena rahmatku. Nah, orang ini tetap egonya gede, keras kepala. Nah, makanya kalau orang keras kepala itu repot itu. Kepala keras kan nggak kebayang tuh kan. Itu ngotot dengan dengan angkuhnya, saya sudah beramal banyak sekali dan saya tidak pernah melakukan dosa, tidak pernah berbuat maksiat. Saya hari-harinya beramal ibadah dan terus menerus, dan engkau janji, iya, tetapi tetap surga itu adalah untuk orang yang mendapatkan rahmat Allah, bukan karena banyak amalnya. Tidak bisa surga itu ditukar dengan amal, tapi dengan rahmat Allah. Ngotot terus. Setelah ngotot orang itu, ya sudahlah, sekarang gini saja. Kalau kamu kepengin masuk surga dengan amalmu, sekarang gini saja, hitung-hitungan. Rahmatku kamu beli dengan amalmu. Nah itu. Akhirnya Allah menunjuk satu, begini saja. Nikmat yang saya berikan kepadamu adalah itu rahmat yang aku berikan kepadamu. Sudah, nikmat memandang setiap saat kamu bisa bertasbih, bertakbir karena kamu melihat sesuatu. Sehingga kamu bertasbih, kamu berdoa, dan kamu takbir, tahmid, dan selanjutnya karena kamu terpesona dan kamu bersyukur. Nah, rahmat itu ada pada pandanganmu, matamu. Nah, sekarang sebelah mata saja, rahmatku yang ada di sebelah mata kamu, sekarang ditimbang dengan amal ibadah kamu, agar kamu bisa masuk surga membeli rahmat dengan amal ibadah. Akhirnya mau, kepedean nih orang nih. Kepedean banget, langsung pede gitu loh, pede banget. Ayo mau, siapa takut gitu loh. Langsung ditimbanglah rahmat nikmat yang telah didapatnya dari kecil hingga ia meninggal, yaitu sebelah mata. Rahmat yang ada di satu mata saja ditimbang. Setelah ditimbang itu jomplang, lebih berat rahmat daripada amal ibadahnya, amal sholatnya. Terus ditaruh lagi amal yang lainnya, amal-amal zakatnya taruh lagi, masih juga. Nah tuh agak sih dikit tuh. Nah akhirnya ditambah lagi amal apanya, puasanya, masih juga beratan rahmat. Akhirnya ibadah hajinya tambah, masih juga zikir malamnya ditambah, masih beratan rahmat.
Akhirnya ditambah lagi berbagai macam ibadah sosial yang lainnya. Menolong orang itu, taruh semuanya. Habis amal ibadahnya, masih berat rahmat. Akhirnya orang itu deprok langsung, ya Allah, saya ikut engkau aja deh. Lebih baik dapat rahmat aja. Tuh, gobloknya orang tuh begitu emang tuh. Kalau sudah jungkir balik baru deh. Kalau sudah jungkir balik baru deh, ngerengek kepada Allah. Coba deh kalian, waktu sehat, waktu muda, waktu sehat, masih cantik, kalian gaya gitu loh. Jalan kemana-mana, kudung, apa tuh nggak mau tutup kudung. Gitu. Kenapa? Ya rambut kan mahkota. Nah, mahkota jidatmu. Mahkota itu bukan rambut. Gitu. Nah. Rambut kan mahkota, dibikin bagus untuk bergaya. Kalau bikin bagus rambutnya untuk suami itu ibadah. Ya. Kalian boleh bersolek dan rambutnya dibikin cakep. Bila manplu rambutnya disemprot warna gold. Biar kemudian dikasih agak putih-putih dikit, kemudian dikasih jelly supaya berdiri. Kayak Don King tuh, berdiri begitu kan. Kalau ngeliat gambar iblis itu kan berdiri semua terus gitu. Don King loh ya. Ini contoh ya, ini contoh. Gak apa-apa kalian rambutnya dibikin cakep itu gak apa-apa. Semuanya dibikin cakep gak apa-apa. Bila mana perlu rambut ketiaknya dikepang gitu loh. Gak apa-apa. Cakep gitu. Yang penting untuk suami. Lah kalau saya yang belum suami, ya jangan dulu. Ya untuk pacar dong Pak, haram. Dah, gak ada pacaran dalam Islam. Gak bisa, gitu loh. Nah ini waktu mudanya, gaya macam-macam. Dikasih tahu, alah masih muda ngapain ke majelis. Tar kalau udah tua, ya, makanya di majelis ini rata-rata RRT nih. Jadi dari RRT semua, rata-rata tua, gitu loh. Jadi nggak bisa dipandang mata, susah gitu. Ya di majelis itu tua-tua semuanya, sudah pada, alah duduknya aja udah geser sana geser sini, ribet banget dah. Yang muda-muda jarang, makanya Allah sangat mencintai, mencintai anak muda yang suka di masjid dan di majelis itu sangat mencintai banget, sangat suka dan terpesona kagum. Nah kalau kalian perawanan atau bujangan atau yang masih muda-muda suka di majelis, suka di pesantren, itu istimewa banget, itu bagus banget ya. Nah, jadi kembali lagi, akhirnya orang itu langsung tuh deprok minta ampun terhadap Allah seperti orang-orang kebanyakan. Kalau sudah jungkir balik baru minta ampun kepada Allah. Ya. Sehat? Enggak. Sehat lebih banyak jelalatan. Sakit baru pegang tasbih langsung. Makanya lebih baik sakit kalian ibadah banyak kepada Allah, sehat kalian maksiat. Pilih mana? Ayo. Waktu kalian sakit, kalian banyak ingat pada Allah, pegang tasbih terus Allah. Udah zikir terus, enggak pernah berbuat maksiat setiap hari, ibadah terus. Tapi kalau sehat, waktu sehat, kalian itu dilalah kersane ngalah istilahnya. Itu malas ibadah. Kemudian kalian maunya jalan-jalan terus. Menikmati hidup, mumpung masih muda katanya. Nah, sekarang kalian pilih, diberi sehat jalan-jalan mulu, atau kalian sakit tapi banyak ibadah. Pilih mana? Pilih sehat banyak ibadah Pak. Nah itu loh, itu cerdas pilihan namanya. Tapi tetap egois. Nah itu loh. Mau menangnya sendiri ya. Nah itu tuh kebanyakannya semacam itu ya. Jadi banyak sekali orang-orang yang akhirnya yaitu tadi kepedean dengan amal ibadahnya. Karena apa? Enggak introspeksi. Kalian hitung. Kalau kita mau ngikutin, mau hitung-hitungan dengan Allah tentang amal ibadah, dengan nikmat Allah, jauh.
Jauh banget, bener deh, percayalah. Makanya Allah sampai berulang kali di dalam surat Ar-Rahman itu menyatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Nah, maka orang-orang yang sudah dekat dengan Allah itu selalu introspeksi, bahkan seorang arifin billah pun sampai menyatakan, ya Allah, saya itu gak pantas memang jadi penghuni surgamu, tapi saya juga gak kuat untuk menjadi penghuni neraka ya Allah. Maka dari itu ampuni dosa-dosaku dan bukakan pintu taubat untukku ya Allah. Itu orang-orang yang disebut para arifin billah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jelas-jelas maksum saja setiap hari tidak kurang dari 70 sampai 100 kali membaca istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kalau enggak ya kalian dinadhamkan, boleh. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Harus begitu. Nadhaman aja sambil nimang-nimang anak, ya. Jangan nimang-nimang anak lagunya malah lagu sakitnya tuh di sini goyang-goyang. Orang nimang-nimang anak sakitnya tuh di sini karena apa? Bapaknya nggak pulang-pulang. Nah, hanya ngudang anaknya. Sayang, nanti kalau gede kamu bawa golok itu bapakmu. Ampun. Kecil-kecil udah diajarin dendam. Istighfar, nimang anak istighfar. Atau baca istighfar yang lain, seperti istighfarnya Abu Nuwas, ya, yang populer tuh. Ilahi lastumil firdausi ahla wala aku ala naril jahimi fahab li taubata wafir dunubi fa innaka ghafiru dzambil azimi. Ayo bareng-bareng. Ilailas wala aqwa ala naril fabli taubata wa fir dunubi fa innaka ghafiru dzambil ya Allah Gusti Pangeran, hamba mohon rahmat-Mu. Hamba sadar tidak pantas jadi penghuni surga-Mu, namun hamba tidak kuat nanggung siksa neraka-Mu. Hamba mohon padamu, buka pintu taubat-Mu. Ilah wala aqwa ala naril fabli taubata wa fi fa innaka ghafiru
Allah Gusti Pangeran, hamba mohon bimbingan jalan menuju padamu sangat banyak rintangan. Hamba tak sanggup menahan segala bentuk goncangan. Bak air menerjang rumah, sawah dan ladang. Ilah wala aqwa ala naril jahimi fahab li taubata wafir dunubi fa innaka ghafiru dzambil. Ya Allah Gusti Pangeran, hamba mohon ridho-Mu melawan hawa nafsu dengan daya upayamu. Tipu daya hawa nafsu datang tak pernah jemu. Hamba mohon padamu dengan pertolongan-Mu. Ilastunil firdausi ala wala aqwa ala naril jahimi wafir dunubi. Ya Allah Gusti Pangeran, mohon keselamatan dari tipu daya dunia, pengaruh iblis dan syaitan. Hamba sudah tidak tahan menghadapi godaan yang datang berdendang dengan nada rayuan. Ilah wala aqwa ala naril fahab li taubata wafir dunubi fa innaka ghafiru dzambil azimi. Ya Allah Gusti Pangeran, hamba simpuh padamu. Hamba yang dhaif dan hina, mohon belas kasih-Mu. Kemana lagi mengharap selain hanya diri-Mu? Hamba mohon padamu dengan sifat rahmat-Mu.
lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fadhab li taubata wa fir dunubi fa innaka ghafiru dzambil azimi. Al-Fatihah. Itu nazom ya yang dikenal awal yang membuat itu Abu Uwas itu, Abu Khawas sebenarnya. Cuman dikenal Abu Nuwas. Kemudian dari Eropa akhirnya menamakan Abu Nawas, nah itu loh ya. Jadi akhirnya menjadi cerita anekdot. Nah, itu sebenarnya seorang arifin billah yang khawas, tapi dia lebih banyak berkelakar lain sebagainya. Seperti sampai murid-muridnya pun ikut-ikutan. Kalau kalian pernah mengunjungi atau pernah tahu makamnya Abu Nuwas, itu seru lihatnya. Kenapa? Karena di makam itu dia dikasih pintu ya, yang gemboknya itu gede sekali. Pintu gemboknya gede sekali. Saya buat apa sebenarnya? Kenapa? Karena itu hanya pintu, dia bisa lewat sini, dia bisa sini, dia itu. Tapi hanya pintu saja, gemboknya gede. Tapi nggak ada pagernya kelilingnya, hanya pintu doang gitu loh. Itu matinya aja kan udah konyol gitu loh. Kuburannya aja udah konyol. Kalian datang ke kuburannya udah ketawa duluan. Kenapa? Pintu gede, ada digembok, gemboknya gede, tetapi nggak ada pagar sekelilingnya, nggak ada tembok sekelilingnya, hanya pintu aja. Itu maksudnya sekaligus mengkritik bahwa mengunci pintu kencang-kencang itu adalah nggak penting, karena bisa saja memasuki lewat manapun, gitu loh. Sama ya, mengunci harta, menutup harta nggak penting, gitu loh. Nah itu contoh ya. Nah kembali lagi, jadi seorang yang sudah khawas pun dia berani, artinya berani jujur mengatakan bahwa aku adalah bukan ahli surga. Aku bukan ahli surga, tapi juga aku tidak bisa tidak bisa menahan penderitaan akhirat. Tidak kuat ya Allah. Maka satu-satunya jalan saya hanya minta ampunan darimu dan sekaligus buka pintu taubatmu. Ya. Oleh karenanya memperbanyak istighfar itu adalah sangat bagus sekali, baik sekali beristighfar. Taubat itu beda dengan istighfar. Kalau dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang lupa itu boleh istighfar. Tapi kalau dosa-dosa besar bukan istighfar, ialah taubatan nasuha. Taubat yang nasuha artinya yang sebenar-benarnya. Nah, itu loh. Ya. Itu yang dikehendak. Jadi taubat yang semurni-murni, yang sebenar-benarnya taubat. Maka rangkaian taubat di sini banyak tata cara, yaitulah proses orang menuju untuk mengklirkan, menjernihkan nafsu-nafsunya. Nah, oleh karena itu, bagi barang siapa yang ingin memahami, ingin mengetahui ya tentang aib nafsunya itu, maka ya di dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali menyebutkan ada 4 cara. Nah, itulah. Itu 4 cara untuk mengetahui tentang diri kita, aib nafsu kita. Jadi kita harus kuat, harus mampu, harus harus legowo sifatnya. Kalau kita ingin benar-benar memahami dan mengetahui tentang nafsu diri kita. Nah,
kekurangan diri kita. Karena mengetahui kekurangan itu lebih baik ketimbang sekedar mengetahui kebaikan-kebaikan dan keistimewaan diri kita. Nggak penting. Nah, karena keistimewaan diri kita apabila diketahui dan disadari oleh kita, ada beberapa kemungkinan. Pertama, bisa jadi narsis. Yang kedua adalah bisa jadi sombong. Yang ketiga bisa jadi ujub, yang disebut narsis tadi. Nah, itu loh. Kenapa? Karena merasa dirinya pinter, merasa dirinya diperhatikan, merasa dirinya macem-macem. Nah, itu malah lebih berbahaya. Contoh yang paling sederhana ialah banyak ustadz muda nih contohnya nih. Ustadz muda atau orang yang sudah disebut ustadz, kemudian dia karena bisa baca Yasin, bisa mimpin tahlil, kemudian sedikit menasehati, disebut ustadz oleh lingkungan. Akhirnya dia malu mau ngaji karena sudah disebut ustadz. Nah, itu loh. Itu bahaya lagi. Sangat amat bahaya. Kenapa? Label yang diberikan oleh masyarakat bagi dirinya itu memenjarakan, bahkan menenggelamkan. Mungkin juga bisa jadi menyengsarakan. Nah, itu contoh. Nah, jadi di sini ya, kalau kita adalah benar-benar ingin mengetahui aib diri kita, ingin mengetahui kekurangan diri kita, Imam Ghazali memberikan jalan, yaitu 4 perkara. Pertama ialah duduk menjadi seorang murid. Tuh. Duduk menjadi seorang murid, seorang salikin, ya. Duduk menjadi seorang murid, menjadi seorang salikin di sini. Kemudian selalu, ya, duduk menimba ilmu, selalu duduk bersama-sama dengan syekhnya, dengan mursidnya, syekhnya yang mursid, yang mengetahui ia akan segala aib nafsu dirimu, gitu. Nafsu yang amarotum bisu, gitu. Dan mengetahui segala sifat-sifat yang tercela yang ada di dalam dirimu, yang ada di dalam hatimu, dan sebaiknya dilanjutkan mengambil talqin zikir dari syekh mursidnya itu, atau mengambil bai'atur ridwan, bai'at torekohnya, atau kedua-duanya. Minimal ialah mengambil talqin, yaitu di mana dia itu menyempurnakan keislamannya. Itu cara-caranya. Kemudian kerjakanlah segala yang diperintahkan oleh syekhnya, yakni segala perintah-perintah, ya, yang baik-baik, dan juga menjauhi segala yang dilarang atau yang ditegah atau yang di warning, ya, oleh syekhnya. Jangan ngeyel, ya. Tidak sebatas itu, tidak sebatas setelah jadi murid, jadi seorang salikin, selalu duduk bersama dengan mursyidnya, mengambil talqin, baiat, menimba ilmunya. Tidak sebatas itu, tapi wajib mengamalkan apa yang telah diterimanya. Semampu kalian dalam mengamalkan itu. Dalam mengamalkan, semampu kalian mampunya apa sih? Amalkan. Yang kalian bisa amalkan. Kalian sebagai seorang wanita, apa sih? Amalkan. Apa yang bisa kalian amalkan agar kalian menjadi mar'atus salehah. Maka seorang mar'atus salehah itu, ya, seorang mar'atus salehah itu ialah dia pusaka bagi kedua orang tuanya. Dia aset ruhaniah bagi kedua orang tuanya. Seorang wanita yang solehah itu tanpa
mengucapkan kata-kata Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, tanpa mengucapkan itu orang tuanya sudah diampuni segala dosanya. Itu keistimewaannya. Jadi keistimewaan orang-orang yang mar'atus soleha begitu dahsyat, begitu luar biasanya. Oleh karenanya, di samping mengerjakan, ia pun harus tetap pada posisi bertapaut hatinya selalu dengan mursyidnya. Bertapaut hatinya, artinya hatinya kantil kemantil. Apa tuh kantil kemantil, ngerti enggak? Kantil kemantil apa ya bahasa Indonesianya? Apa tuh? Lengket, kesemsem. Nah, lebih. Jadi selalu ya udah gampangnya kantil kemantil lah ya. Nah, pokoknya kantil kemantil aja kok. Jadi selalu merindukan, selalu ingat mursyidnya, itu bukan ingat wajahnya, bukan sebatas ingat artinya dirinya, tapi ingat di mana ia patwa-patwanya, nasihat-nasihatnya. Memang untuk mengingat nasihat dan patwanya tidak lepas dari wujud dirinya, tapi jangan kepada wujud dirinya semata. Kalau kalian mengingat wujud dirinya terus, nanti jatuh cinta sama mursyidnya. Kalau mursyidnya seperti saya, kalian gak rugi jatuh cinta karena ganteng, cakep. Nah kalau mursyidnya kayak dulu Abah Anom udah gitu, udah teruk-teruk gimana coba, ya? Nah itu maksudnya ialah di sini ingat mursyid itu sebagai seorang mursyid, orang tua ruhania, jangan kalian pandang sebagai seorang laki-laki. Kalau dipandang sebagai seorang laki-laki, ya memang ganteng. Dipandang seorang laki-laki, ya memang aduhai. Nah itu pandang sebagai guru, sebagai mursyid yang membimbing dan ingat patwanya itu dikehendaki kantil kemantil. Tuh. Kantil kemantil. Udah ya. Itu begitu. Jadi harus takdim, taslim. Ya. Dan awas loh ya di sini nih. Ini saya hanya membacakan aja dalam Syarhus Salikin maupun saya nggak ngarang ya. Kalau kalian mau baca sendiri nanti di kitab Ihya Ulumuddin maupun Syarhus Salikin. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa di samping dia harus takzim. Takzim apa sih? Takzim itu apa ya? Mengagungkan, yang namanya mengagungkan, kalian bayangkan apa gimana mengagungkan. Yang namanya mengagungkan itu lebih dari menghormati, lebih dari segala-galanya. Pokoknya diutamakan, diagungkan. Bagaimana orang itu mengagungkan Allah, bagaimana ia mengagungkan seorang mursyid, diagungkan, jadi tidak disederhanakan. Sampai-sampai para orang-orang terdahulu kalau sudah mengagungkan guru-gurunya, adabnya tuh, bahkan disebut tidak beradab itu kalau kencing di rumahnya. Gitu. Ya kalau di rumahnya emang enggak ini, tapi kalau di toilet enggak apa-apa. Gitu ya. Ya itu. Di rumahnya tuh enggak ada, bahwa di rumahnya dikencingin gitu kan. Nah, maksudnya kalau dulu tuh para mursyid kiai itu menjelaskan rumah dulu kan jaraknya jauh-jauh, kemudian ada pekarangan macam-macam, artinya ada kebun. Nah, kadang-kadang kan laki-laki kalau kencing gampang, dia lagi jalan artinya dia lari di pinggiran, di tembok, dipepetin di tembok, kencing gitu. Ngencingin rumah mursyidnya itu, wah itu kualat itu ya. Nah tuh. Itu kualat ngencingin rumah mursyidnya, apalagi ngencingin anaknya, apalagi ngencingin keluarga, macam udah banyak lah. Itu takzimnya. Itu takzimnya sampai ke sana ya. Kemudian di sini saya hanya membacakan. Tolong jangan dipelintir ya. Jangan dipelintir, ini tanggung nih Isya tapi dikit lagi. Nah,
Atau minggu besok aja? Tanggung ya, tanggung. Minggu besok ya, nanti minggu besok diulang lagi. Saya singkat aja. Jadi di samping itu, di samping takdim, ya akan syekhnya, ya, dan juga disertakan cinta kasih yang mendalam, mencintai, benar-benar mencintai, mengasihi mursidnya itu, syekhnya itu, bahkan wajib mencintai itu lebih daripada hartanya, lebih daripada anak istrinya, tuh, lebih daripada suaminya. Wah, ini makanya Bapak sering menjelaskan prioritas seorang wanita setelah dia punya suami itu bergeser orang tua. Karena Pak, yang pertama itu 3 in 1, Allah, Rasulnya, dan gurunya. Itu agama, makanya disingkat pertama utamakan agama. Yang kedua suami, yang ketiga orang tua. Nih, awas lo ya, jangan sampai kalian keliru. Kalian andai saja orang tua nyepatani apa ya? Itu bahasa ini deh, bahasa Portugal. Nyepatani, apa nyepatani, ada yang nggak ngerti? Apa ya? Nyumpahin. Nah, nyepatani itu nyumpahin. Orang tua kalian nyumpahin karena kalian sayang banget sama suami, sampai kalian adalah nggak inget sama orang tua nyumpah, kualat loh. Jadi anak dari kecil dibesarkan sampai tua kemudian nggak inget, nggak apa, karena suaminya tuh melarang untuk datang ke orang tuanya. Itu sumpah serapanya nggak mempan. Jadi Allah langsung mengedis, itu sumpah serapanya nggak mempan. Tapi kalau kalian dilarang oleh suami, kalian tetap datang ke orang tua, suami mengatakan, celaka lu, celaka bener deh, percaya deh. Segitunya suaminya, iya, karena suami itu Tuhan hidup bagi wanita yang punya suami, itu sebenarnya itu begitu. Udah nurut, nunut, manut, makanya orang Jawa bilang, dijuluki wanita itu, istri itu disebut garwo. Garwo itu artinya sasi garing nyowo. Nah, yang disebut suwargo nunut, neraka katut. Nah itu loh. Kalau suaminya masuk surga, dia ikut. Kalau suaminya masuk neraka, dia ke bawah-bawah. Nah itu loh. Makanya jangan kalian punya suami yang ahli neraka. Jangan aja, percayalah. Karena pasti kalian akan ke bawah-bawah. Kenapa? Karena kalian akan, sifatnya wanita kan selalu melindungi suami. Itu sifat wanita. Kalau ada wanita yang tidak melindungi suaminya, itu wanita antik yang perlu dibudidayakan. Karena sifatnya, karakter dasar wanita ialah melindungi suami, selalu menutupi suami karena menjadi pakaiannya suami. Begitu juga suami sebenarnya. Tapi ini wanita itu karakter itu ada. Suami salah atau apapun, wanita nggak pernah, artinya tidak akan pernah menguraikan atau membongkar. Andai saja wanita itu, seorang wanita, dia senang kalau dipanggil Pak Lurah, suaminya, dirinya juga bisa jadi Bu Lurah. Tapi kalau suaminya menjadi perompak atau garong, apakah mau dipanggil Bu Garong? Nggak akan mau menceritakan tentang suaminya itu korupsi atau malah, itu nggak akan. Itu wanita yang baik dan benar. Itu begitu tuh maksudnya. Oleh karenanya akan diampuni andai saja seorang suami itu adalah melakukan berbagai macam kelakuan. Seorang wanita itu tetap dia diam pada posisinya, maka Allah akan lebih mengampuni wanita itu daripada suaminya. Itu bahkan ada seorang suami ahli ibadah, dia masuk neraka. Istrinya yang gak pernah ibadah masuk surga. Kenapa? Karena istrinya diam, takdim, nunggu suami, melayani suami, tapi suami gak pernah ngajak untuk ibadah. Gak pernah ngajak untuk ibadah, malah dia senang membiarkan istrinya bersolek di luar untuk melakukan berbagai macam, bahkan membuka aurat dan lain sebagainya. Itu senang semacam itu. Nah itu yang akan dikembalikan semua amal ibadahnya suami itu kepada istri. Nah di sini adalah runutannya itu semacam itu, ya. Jadi menjadi seorang murid salikin itu takdim, taslim, bahkan nunut, manut, mencintai, mengasihi mursidnya,
Tapi catatannya tadi, jangan kalian pandang mursyid itu seorang laki-laki. Itu bagi wanita ya. Karena kalau memandangnya seorang laki-laki, ini akan tumbuh berbeda. Ini adalah yang bahaya lagi ya. Nah itu. Kemudian berkhidmat itu juga selain daripada mencintai melebihi daripada anak, istri, suami, berkhidmat. Berkhidmat itu artinya mengabdi. Gitu. Berkhidmat mengabdi seorang murid kepada mursyidnya agar mendapatkan berkah ya, agar mendapatkan berkah. Karena seorang murid yang tidak mendapatkan berkah dan rahmat dari mursyidnya tidak akan mendapatkan syafaat dan ilmunya juga tidak akan bermanfaat. Itulah orang-orang yang benar-benar orang yang benar-benar dia itu adalah menjadi seorang salikin, seorang murid yang baik dan benar dalam arti adab yang baik dan benar. Adabnya banyak sekali kalau kalian membaca tentang adabus salikin, adabul muridin, adabnya seorang murid, itu banyak sekali. Kemudian selain daripada itu, menyerahkan sepenuhnya dirinya untuk mursyidnya. Artinya menyerahkan sepenuhnya. Artinya jangan tanggung-tanggung. Artinya di sini jangan mudah tersinggung. Karena menyerahkan sepenuhnya artinya di sini bahwa mursyidnya itu lebih tahu tentang dirimu ketimbang dirimu. Dirimu mungkin tidak tahu tentang aib-aibmu, tentang hatimu, tentang kekuranganmu, tentang kesalahanmu. Tapi mursyidnya lebih tahu tentang hatimu, tentang kerusakannya, tentang kesalahannya, dan apa saja yang harus dilakukan itu diberikan. Persis seorang dokter memberikan resep terhadap pasiennya yang sakit. Karena seorang mursyid akan lebih mengetahui penyakit batiniah bagi murid-muridnya, bagi para salikinnya. Itu seorang mursyid. Tidak disebut mursyid kalau dia tidak mengetahui penyakit batiniah para anak-anak rohaniahnya itu ya. Anak-anakku semuanya. Kemudian maka bersungguh-sungguh ia mensucikan diri. Insya Allah kita lanjutkan pada kajian yang akan datang ya. Udah telat nanti ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban islamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban islamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban islamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadanallahu ikum ajma'in wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.